Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan bahas di part 2 ini mengenai CRUD ya, menggunakan Laravel 12. Terus ini lebih kepada codingan ya. Jadi mungkin sebelumnya saya bahas membuat projectnya. Nah, pada video kali ini yang kedua ini kita bahas mengenai operasional CRUD-nya. Nah, untuk apa sih? Untuk, menangani data-data dari front end ya. Jadi ini ada yang namanya disebut API. Ya mungkin baru tahu API itu apa sih. Jadi API itu, software yang menangani request dari front end ya. Jadi dia sebagai seperti anggaplah kalian itu jembatannya gitu ya. Nah, tapi ini sederhana, bagaimana dia akan menerima request dari front end. Nah, ada 2 tahap yang saya akan buat CRUD-nya itu. Pertama yaitu CRUD sederhana, yang P1 yaitu CRUD P1 itu dia hanya melakukan insert dari nama sama alamat. Nah, ini salah satu cara untuk pemahaman dalam menguasai bahasa-bahasa pemrograman. Ya mungkin pada video sebelumnya saya bahas bagaimana sih caranya memahami beberapa mungkin hampir semua bahasa pemrograman itu seperti itu. Jadi kita harus harus benar mencoba CRUD-nya ya. CRUD-nya walaupun itu sederhana ya, walaupun itu sederhana tapi bisa dioperasionalkan. Nah, ini saya akan mengajak bagaimana sih membuat satu CRUD di versi pertama ini supaya dapat diakses gitu. Diaksesnya oleh apa? Biasanya kalau diaksesnya itu dia lewat Postman ya. Nah, ini saya bukakan Postman ya. Jadi ini P1-nya. Ini sederhana guys ya, jadi, tidak, apa ya, tidak muluk-muluk gitu ya, sederhana saja supaya bisa dia jalan saja. Nah, dia akan menampilkan hal seperti ini guys ya, jadi mungkin, bisa kalian lihat ya ini. Jadi dia akan menampilkan data gitu. Ini bisa dilakukan operasional baik insert, update, delete gitu ya, ini dilakukan. Nah ini makanya saya buka di sini ada flow-nya P1. Jadi dia hanya melakukan, percobaan melakukan insert dan ini pun sederhana juga ya menggunakan, apa namanya, ya tadi ya dibilang Laravel dan ini, sederhana sekali yang pasti data masuk. Nah itu ya, ini untuk delete-nya, ini untuk update-nya ya, untuk update-nya. Jadi di root ini menggambarkan operasionalnya dia gitu, ini tanpa login ya guys, jadi kita bisa melakukan insert, delete, itu update, itu ya edit. Nah, ini operasionalnya. Dari URL ini kita bisa lihat masuk ke dalam controller class, terus dia masuk ke function-functionnya. Itu paling ya, guys. Nah, yang kalau misal udah bisa melewati part CRUD V1, kita harus melewati CRUD V2. Nah, CRUD V2 ini agak sedikit rumit ya, di mana ini hanya diberikan satu CRUD satu root ya, satu root tapi bisa memfungsikan ini semua, gitu guys. Itu apa bedanya? Karena di sini menggunakan resource namanya. Jadi controllernya pakai resource ya, resource-nya. Nah, jadi satu URL tapi bisa 4 function, 5 function gitu ya yang kita bisa coba. Nah, ini kita lihat, ini kan kalau ini ada 4 ya, bayangin kalau ada ribuan root yang seperti ini kan lumayan repot ya. Nah, dibantu nah dengan resource-nya kayak gini guys. Jadi ya kita coba lagi, saya mau ngobrol secara, garis besar dulu ya. Nah, jadi nanti kita bisa nge-post ini lebih lengkap lagi guys ya. Lebih lengkap dari mulai nama, alamat, checkbox, drop down, multi select, radio, provinsi, kabupaten, desa, RT, RW, sama base image-nya ya. Base image-nya biasanya base image itu kita menggunakan base 64 ya. Jadi dari front end di-compile dulu ke base 64, dari base 64 dikirim ke API. Nah, ini gambarnya seperti ini, guys. Misalkan kita namanya siapa? Namanya misalkan Ade gitu ya. Nah, gini ya, kita coba ini aja dulu. Nah, terus alamatnya alamat aja ya. Nah, ini kita gambarnya seperti ini. Ini misalkan di post ya, kayak gini post. Nah, ini tersimpan gitu. Terus kita akses dari P1 aja diaksesnya. Oh enggak, ini datanya ya. Nah, kita lihat datanya di sini guys. Coba kita masuk ke sini ya. Nah, ini masuk ke dalam database-nya.
kita buka saja database-nya masuk nggak gitu ya. Nah, udah masuk sini kita database-nya seperti ini guys ya, V2 ya. Nah, V2. Nah, ini masuk ya guys ya, AD-nya. Kita bisa lihat di sini ada AD namanya. Nah, kita masuk ya. Ini salah satu contoh sampai seperti ini aja guys. Jadi setiap bahasa pemrograman kalian coba seperti ini. Itu akan lebih cepat memahaminya guys dibanding kalian belajar teori doang. Gitu guys ya. Nah, ini kita buka. Saya tadi mungkin akan jelasin sedikit mengenai CRUD P1 ya. CRUD P1 seperti ini ada controller ya. Jadi dia eh, menggunakan query builder ya, query builder. Jadi dia ya sederhana seperti DB, table, nama tabelnya, get, tampilkan. Itu ya kayak gitu semua nih. Sederhana guys ya. Nah, terus ini sengaja dibuat untuk bisa dipahami gitu. Edit juga sama ini paramnya, terus di tabelnya langsung tampilkan. Nah, sampai seperti itu, sesederhana itu guys untuk memahami semua bahasa pemrograman. Jadi kalian harus coba dengan CRUD sederhana dulu. Sudah itu baru nanti CRUD yang V2. Nah, CRUD V2 ini lebih kompleks guys ya, karena dia akan bawa image, tetapi secara operasional masih sederhana. Nah, ini semua akan memberikan arti ya, semacam gini ya. Kalian pasti ngepost pretext ya. Ini pretext juga, ini text area mungkin ya. Kalau checkbox ya, ini kalian secara checkbox. Oke guys, mungkin seperti itu. Terima kasih.